warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kelima, Ramadan bersama Biri-Biri yang bakal ditemani dengan Al Ustadz Bapak Farhan Ibrahim LLC Logonya Liverpool. FC itu ya. LLC. Ya, di konten Ramadan ini ya seperti biasa kita bakal menanyakan sesuatu yang pengen kita tanyakan dan tentunya dijawab oleh Bapak Farhan dengan gampang dan asik. Iya. Dan kita nih punya sebuah rasa penasaran nih tentang tarawih. Ya. Nah, pertanyaan pertama tuh, tarawih itu sebenarnya Pak, apa harus dilakukan di rumah atau apakah harus di masjid atau sebenarnya di rumah juga boleh aja. Dan juga tarawih itu sebenarnya 23 rakaat atau 11 rakaat sih yang baiknya kayak gitu. Baiknya. Oke. Terkait tarawih ya teman-teman. Tarawih itu sebenarnya salah satu amalan sunnah yang diutamakan pada bulan Ramadan. Ini ada hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan sholat ya selama bulan Ramadan, sholat tarawih dengan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan yang tinggi, kemudian dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kayak nama lo Gifar, ghufira. Asal katanya sama, artinya diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kalau lo dengan tarawih setiap hari, lo bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalan Ramadan yang utama salah satunya. Terus jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya ini, lu mau salat 11 rakaat itu benar. Lu mau salat 23 rakaat benar. Lu mau salat bahkan zamannya Utsman bin Affan kalau nggak salah, itu salatnya 39 rakaat. Tinggi. Bukan cuma 23 tapi 39 rakaat. Mantap ya. Kita 23 aja udah ngeluh loh. 23 kita ngeluh loh. Plus aja udah capek. Iya. Tapi sebaik-baiknya saudara sholat tuh ya yang enggak merugikan menyiksa, memberatkan makmumnya ya kan, Pak? Jadi gini. Kenapa dulu ada 11 rakaat, ada 23 rakaat, ada 39 rakaat itu sebenarnya itu untuk memudahkan. Dulu zaman Rasulullah SAW itu kan Nabi Muhammad pernah tuh 3 malam Nabi Muhammad tuh jadi imam tarawih. Non stop itu. 3 malam, maksudnya 3 malam. Itu jumlah rakaatnya menurut Aisyah beliau radhiyallahu anha itu Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat seperti itu. Ya. Jadi dulu Rasulullah itu, lu tahu nggak? Rasulullah itu kalau sholat 1 rakaatnya dia itu nggak cukup baca Al-Baqarah, tapi beliau baca Al-Baqarah sampai selesai, Al-Imran sampai selesai, An-Nisa sampai selesai. Jadi sekitar 5 juz lah. 1 rakaat, bukan 1 sholat ya. Bukan 1 tarawih itu. Bukan. 1 rakaatnya Rasulullah itu banyak banget. Surat-surat ya, dan bukan sekarang surat ngeluh itu. Udah pulang gitu kita. Pertama langsung pulang gitu, kita ke rumah anjing. Asli udah ke warung itu makan square. Itu berarti selesai sholat tarawih tengah malam itu pada zaman Rasulullah tuh. Bahkan menjelang sahur. Menjelang sahur. Jadi wallahu alam tempat waktunya kapan ya nggak tahu. Cuman yang jelas hasil dari Rasulullah yang saking bacaannya lama itu
sampai kakinya Rasulullah tuh pecah-pecah karena terlalu lama berdiri. Iya ya. Nah, sehingga lu pasti pernah dengar cerita, ya Rasulullah, engkau, kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni gitu dosanya, ya kan? Apa sih harus susah-susah sholat taraweh gitu kan, atau sholat qiyamul lail lah, sampai yang membuat kakinya tuh melepuh gitu, sampai pecah-pecah gitu. Terus apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Emang gua nggak boleh nih jadi hamba yang bersyukur, kurang lebih kayak gitulah artinya. Jadi Rasulullah yang sudah diampuni dosanya aja itu masih sholat qiyamul lail, sholat taraweh gitu kan, selama itu gitu loh waktunya. Gimana kita gitu loh, kita yang banyak banget dosanya, itu jelas kita lebih membutuhkan sholat taraweh, sholat qiyamul lail yang akan bagaimana tadi hadis yang udah gua bacain, Allahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diampuni dosanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih. Tuh. Itu makmumnya nggak ada yang ngeluh, Pak, yang ngimam selama itu pada zaman dulu. Bahkan di awal-awal Nabi Muhammad tuh di awal-awal itu sholatnya sendirian kan, akhirnya banyak sahabat-sahabat yang ikutin. Malam pertama tuh karena ngeliat Rasulullah jadi mereka pada ikut. Malam kedua semakin banyak lagi. Malam ketiga semakin banyak lagi gitu kan. Sehingga malam berikutnya Rasulullah itu nggak mau keluar rumah. Sholatnya beliau di rumah. Karena apa? Karena beliau takut sholat tarawih itu diwajibkan untuk kita semua kaum muslim. Berbanding terbalik sama kita sekarang. Kita sekarang Kalau semakin banyak rakaat semakin sepi. dan juga kan kalau imam itu kan bacaannya ngebut bener kalau sekarang kan. Iya. Nah, itu dia. Nah, itu antara ngebut bacaan sama lambat bacaan itu adalah yang mengakibatkan adanya perbedaan rakaat-rakaat. Zaman Rasulullah imannya tinggi kan, imannya para sahabat tinggi, betul? Iya kan? Iya. Iya dong. Nggak mungkin kita bisa ngalahin iman mereka. Akhirnya dengan mereka sholat yang panjang, bacaan panjang, walaupun rakaatnya dibacanya panjang gitu kan, tapi mereka masih tetap kuat. Nah, mulailah pada zaman Umar bin Khattab, saat beliau menjadi khalifah, itu beliau adakan lagi tuh sholat tarawih. Jumlah rakaatnya 20 plus 3 witir. Bacaannya gimana? Bacaannya sebenarnya masih sama panjangnya, tapi dipersingkat istirahatnya. Jadi kan misalkan nih, lu baca satu juz, setiap malam satu juz sholatnya. Berarti kalau lu tarawehnya 11 rakaat, itu kira-kira satu rakaatnya 2 lembar, ya kan? 2 halaman atau 1 lembar. Nah, itu kan lumayan panjang tuh, ya kan? Hingga akhirnya pas zamannya Umar itu dibikin 23, sehingga 1 halaman bisa ruku, bisa istirahat. Intinya mah bacaannya sama-sama panjang, cuman istirahatnya yang diperbanyak sehingga rakaatnya jadi lebih banyak. Oh, jadi sholatnya tuh panjang tapi istirahat juga panjang lumayan. Iya, gitu. Jadi Beda sama sekarang. Sekarang Beda sama panjang istirahatnya cuma 2 detik. Istirahat cuma pas orang kayak as-shalatu jamiah, itu doang tuh, begini gitu tuh. Istirahatnya tuh. Jadi terbalik sekarang. Begitu juga nanti Salahnya yang gitu. 39 rakaat, yang 39 rakaat ya. Yang 39 rakaat itu juga karena mungkin imannya lebih turun lagi, ya jadi diperbanyak lagi istirahatnya, jadi 39 kali istirahatnya gitu. Kira-kira durasi mah sama gitu, cuman diperbanyak istirahatnya. Nah, saya Pak, jadi gimana? Di sholat tarawih itu kan ada witirnya kan? Witir kan 3. Nah, yang sebenarnya tuh emang kita boleh ya sholat witir tuh 2 habis itu 1. Nggak langsung 3 gitu. Bisa. Niatnya apa tuh kalau 1 tuh? Ya witir. Gimana dan usolnya witir? Iya, kan imam biasanya nanti ada yang ngomong sallu sunnatan minal witri, sallu
sunnatam minal witri rok'ataini. Nah, itu yang dua ya. Rok'ataini minal witri lillahi ta'ala gitu kan. Kalau yang satu rakaatnya berarti sallu rok'atam minal witri. Nawaitu berarti nusolli rok'atam minal witri lillahi ta'ala. Udah gitu. Jadi apa? Kita ngambil kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu Kesimpulannya tarawih itu menyesuaikan zaman, Pak. ya, Ya, menyesuaikan zaman dan menyesuaikan kondisi kita semua. Dengan kondisi. Apa namanya, kalau kita memang kita lebih nyaman untuk sholat 11 rakaat, ya udah sholat 11 rakaat, silahkan. 23 rakaat, ya silahkan. tapi di kan Bapak lebih tua nih. Dari pengalaman Bapak nih, Bapak pernah nggak sholat 39 rakaat itu di masjid atau di rumah? Yang 39 belum pernah. Umrah. Oh, jadi emang udah nggak ada lagi ya? Hampir nggak ada lah. Karena sangat menyiksa dan orang kan banyak bekerja sekarang ya, kerja pagi pulang sore. Ya, Gitu. intinya mah dipermudah ibadahnya biar ya menyesuaikan kondisi. Begitu juga tadi ada pertanyaan kan yang lu tanya, sholatnya lebih baik sholat di masjid atau di rumah gitu kan. Nah, sebenarnya keutamaannya itu lebih ada di individu masing-masing, ya kan? Kalau gini nih, kalau dia misalnya sudah terbiasa sholat qiyamul lail gitu kan, sholat qiyamul lail, terus kemudian dia bacaannya misalkan 2 juz gitu sekali sholat, ya udah daripada dia apa namanya tunggu gitu. Biasanya kan mereka kan akan tidur duluan tuh habis isya, karena nanti baru di akhir waktu gitu sholatnya. Itu boleh juga gitu. Pokoknya tergantung apa namanya orangnya masing-masing keutamaannya. Kalau misalkan gua males sholat di rumah gitu kan, males sholat di rumah, ya udah gua lebih afdol, lebih utama gua sholat jamaah di masjid. Iya. Ya, Jadi, kita semua sholat punya tarawih. kekurangan masing-masing dan sangat mengetahui ya kekurangan kita masing-masing. Ya, mana sih yang lebih baik untuk kita memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Jadi intinya adalah kita sholat taraweh senyamannya lah. Ya, Senyamannya. Karena kan kita perlu ingat juga itu tuh sunnah, tidak dipaksa. Ya, mau lu 11 rakaat di rumah atau 23 rakaat di rumah, 39 di rumah, ya, yang penting senyamannya aja. Yang penting setidaknya lu masih sholat. Iya, iya. Ya, daripada nggak sholat sama sekali, ya kan? Nggak puasa. Ya. Ya, dan nggak puasa. Dan tidak puasa, iya dong, bener dong. Iya. Ini Suhail Mungkin- puasa nih 4 tahun puasa. Oh, keren. Lalu kita 4 tahun ngapain? Belum 4 tahun udah puasa. Gue udah puasa sih 4 tahun. Ya, terima kasih kepada Pak Farhan ya. Lu terus gue Sama. Gua. Ya udah dulu aja. Thank you kepada Pak Farhan. Terima kasih pada Ustadz Bintang juga. Di episode ke-6 kali ini ya cukup Kelima, menarik ya, apa-apa. dan cukup membuka pikiran tentang sholat tarawih. Ya, mungkin. Walaupun sholat tarawih itu disunahkan ya. Iya. Iya. Setidaknya ada variasi lah. Kita nggak cuma tahu 23 11 23 11 gitu. Ternyata ada di atasnya lagi 39 tadi. Ya. Silahkan hikmahnya jika ada kesalahan. Mungkin kita mau sholat 39 nanti. Kita boleh 39? Enggak. Mau. Masih nggak mau deh. Iya. Sekian dari kita. Wabillahi mafil, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.